Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri dinamika kelompok. Suatu kelompok dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya yang dapat menyebabkan interaksi atau kerjasama sebagai pencapaian tujuan yang sama. Selanjutnya, ada akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan individu yang lain. Akibat yang ditimbulkan tergantung rasa serta kecakapan individu yang terlambat. Kemudian, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari peran serta kedudukannya masing-masing. Selanjutnya, adanya peneguhan norma, pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur tingkah laku di setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, fungsi dinamika kelompok. Adapun fungsi dinamika kelompok diantaranya yaitu membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Nah, selanjutnya memudahkan pekerjaan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitunya mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan besar sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian. Selanjutnya, menciptakan iklim demokratif dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Biasanya bersifat lebih objektif, contohnya seperti partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur dinamika kelompok. Apa itu unsur-unsur dinamika kelompok? Yang pertama yaitu tujuan kelompok. Nah, tujuan kelompok ini adalah sebagai gambaran dari anggota atau harapan anggota kepada kelompok. Nah, untuk mendapatkan hasil kelompok yang maksimal atau efektif, diperlukannya kerjasama antara tim dengan tim dengan individu, atau sebaliknya individu dengan individu. Selanjutnya, adapun kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok ini adalah menunjukkan suatu rasa tetap ingin tinggal di dalam kelompok. Hal ini dapat berupa seperti loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan. Yang keempat yaitu fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas kelompok adalah fungsi yang dikerjakan secara berkelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Sebaiknya, tugas kelompok ini dikerjakan secara menyenangkan karena dengan secara menyenangkan dapat mencapai tujuan dan menjamin fungsi kelompok ini dapat terpenuhi. Pengembangan dan pemeliharaan kelompok. Mengembangkan dan membina kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Suasana kelompok. Suasana kelompok adalah keadaan moral, sikap dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling percayai, dan bersama. Bila anggota kelompok merasa puas, kelompok dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat. Selanjutnya
tekanan kelompok. Tekanan kelompok yang dimaksud adalah tekanan-tekanan di dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan, maka akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan kelompok yang cermat dan terukur akan mendinamiskan kelompok. Bila tidak, justru akan berakibat sebaliknya. Selanjutnya adalah maksud terselubung. Maksud terselubung adalah tujuan anggota kelompok yang terselubung ditutup-tutupi atau tidak diberitakan kepada anggota lainnya karena memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan kelompok yang telah disetujui. Berikut adalah penjelasan dari kami. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.